这个心从来都学不会团结，靠你来完成了。内降神之子，莫非有成？他要自爆，敢触怒本帝死马座，能够成功魂灵实验，你就有生多少跑？小家伙，不来重刷我的。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari Solen 2 episode ke-112, yang pada cerita sebelumnya Hu Yuho telah datang untuk menghentikan amukan dari Ditian, yaitu dengan Hu Yuho memberikan jalan tengah antara masalah manusia dan juga binatang jiwa, yaitu dengan metode teknik spirit ataupun teknik transformasi spirit yang telah Hu Yuho tunjukkan kepada Ditian melalui Putri Salju, yang Ditian tertarik dengan usulan Hu Yuho dan Ditian pun mengajak kepada Hu Yuho untuk pergi ke tempat dari pusat hutan Sardo membicarakan hal ini lebih dalam lagi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah para pasukan binatang jiwa dari hutan Sardo telah mundur dari medan pertempuran, membuat kota Shrek berada di situasi yang damai. Dan juga setelahnya para penetua termasuk dari aliansi 3 kerajaan, mereka melakukan rapat selanjutnya untuk mengambil tindakan ke depan, yaitu mengenai usulan dari Hu Yuho mengenai teknik dari transformasi spirit, yang orang-orang juga telah mengetahui hal ini karena Hu Yuho sebelumnya waktu berada di kompetisi Kekaisaran Matahari Bulan, Hu Yuho telah menunjukkan teknik transformasi spirit ini di depan arena pertarungan, yang diakui oleh banyak orang. Transformasi spirit ini memiliki sebuah kekuatan unik karena dalam kompetisi Hu Yuho yang masih memiliki 5 cincin bisa mengalahkan seseorang yang memiliki 8 cincin, dan mereka pun mengakui kalau teknik transformasi spirit ini sangatlah menjanjikan, dan mereka pun setuju untuk memperdalam lagi percobaan teknik dari transformasi spiritnya Hu Yuho. Dengan mereka juga akan mempersiapkan relawan berupa 100 peserta yang dari 56 aliansi kerajaan, sedangkan sisa lainnya 44 akan berasal dari Akademi Shrek. Sedangkan Hu Yuho yang telah sampai di inti dari hutan Sardo yang disebut sebagai tempat pembantaian, di sana Hu Yuho dibuat kaget karena ternyata tempat pembantaian ini tidak seperti yang apa Hu Yuho bayangkan, dan juga tidak sesuai dengan namanya. Nama dari hutan pembantaian Hu Yuho mengira merupakan tempat yang menyeramkan dan juga menakutkan, tetapi ternyata tempat ini merupakan tempat yang indah berupa sebuah sungai dan juga lembah yang memiliki pemandangan indah. Dan setelahnya pun Ditian berbicara kepada Hu Yuho dengan Ditian berubah wujud menjadi wujud manusianya. Ditian berbicara dengan Hu Yuho mengenai pembicaraan mereka sebelumnya, yaitu teknik dari transformasi spirit. Ditian mengakui jika teknik transformasi spirit ini memang bisa digunakan sebagai jalan tengah antara hubungan manusia dan juga binatang jiwa, maka hal ini akan bisa memberikan hubungan harmonis di antara mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Raja Beruang maju menyerang Hu Yuho, dan di saat serangan tersebut hampir mengenai Hu Yuho, Ditian langsung melindungi Hu Yuho dengan menahan serangan dari Raja Beruang. Dan Raja Beruang ini ternyata juga marah kepada Ditian karena sebelumnya Ditian telah memerintahkan mundur para pasukan mereka waktu menyerang kota Shrek, padahal mereka selangkah lagi bisa memenangkan peperangan tersebut. Ditian berbicara secara tenang tetapi dengan perkataannya sadis, yaitu Ditian menyuruh kepada Raja Beruang untuk tidak membantah atau nanti Ditian akan memotong lengan dari Raja Beruang dan lalu memakannya. Perkataan itu seketika membuat Raja Beruang ketakutan dan ia pun meminta maaf atas tindakan egoisnya. Raja Beruang beralasan bahwasannya ia barusan telah kehilangan emosinya akibat peperangan sebelumnya, ia telah banyak kehilangan teman-temannya. Ditian menjawab dirinya juga merasakan hal yang sama dengan Raja Beruang, tetapi keputusan Ditian sebelumnya juga merupakan sebuah keputusan yang paling realistis dalam situasi mereka sebelumnya, karena dalam peperangan sebelumnya kekuatan
dari manusia di luar dugaan dari ras binatang. Apalagi sebelumnya pihak dari 3 kekaisaran telah mencoba untuk membantu kota Shrek yang jika mereka memaksakan pertempuran maka hal itu akan memberikan kerugiannya semakin besar bagi mereka. Raja Beruang menerima perkataan Ditian dan lalu pun mereka semua kembali tenang, dan juga setelahnya rapat mereka mengenai teknik transformasi spirit dimulai yang dihadiri oleh 7 binatang buas besar, yaitu 5 diantaranya merupakan rombongan Ditian sedangkan 2 lainnya rombongannya Hu Yuhou, yaitu Putri Salju dan juga Bing Er. Singkatnya, yang dalam pembahasan ini Ditian tertarik dengan apa usulan Hu Yuhou karena jika benar teknik transformasi spirit bisa digunakan maka kedamaian antara manusia dan juga para binatang jiwa akan bisa terbentuk dan tidak ada lagi pembantaian dari ras manusia kepada binatang mereka. Dan di sana Ditian memperingatkan para anggotanya untuk tidak melakukan tindakan agresif kepada Hu Yuhou karena jika Hu Yuhou sampai tewas maka warisannya ditinggalkan oleh Wan Qing'er juga akan lenyap bersama dengan Hu Yuhou yang artinya akan merugikan hutan Sardo mereka. Setelahnya pun Biji bertanya kepada Hu Yuhou kenapa binatang kaisar ataupun Wan Qing'er mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hu Yuhou. Hal ini pun seketika membuat Hu Yuhou kembali bersedih atas pengorbanan Wan Qing'er sebelumnya, dan di sini pun Hu Yuhou bercerita kepada mereka semua hal mengenai Wan Qing'er dan juga hubungannya bersama dengan Wan Qing'er, termasuk cinta segitiga antara Hu Yuhou, Wan Qing'er dan juga Wan Dong. Hu Yuhou mengakui kepada mereka bahwasanya dirinya bersama dengan Wan Qing'er juga memang saling menyukai, tetapi masalahnya percintaan itu memiliki masalah di antara 3 hubungan sekaligus, yaitu dengan Wan Dong juga. Jadinya hubungan ini menjadi hubungannya sangat ribet. Hu Yuhou juga memberitahu bahwasanya Wan Qing'er juga dulunya pernah hampir mengorbankan kehidupannya waktu berada di kolam api es, dan setelahnya pengorbanan puncak yaitu pengorbanan hidup Wan Qing'er untuk Hu Yuhou. Ditian dan juga lainnya yang mendengar itu mereka ikut tersentuh dengan cerita tersebut, apalagi mereka juga tidak menyangka kalau binatang kaisar yaitu Wan Qing'er akan secepat ini meninggalkan mereka. Dan di sini kocaknya Raja Beruang sedikit jengkel dengan hubungan manusia yang terlalu ribet. Kenapa mereka yang telah ketahuan saling suka tidak langsung kawin saja? Dan di sana Raja Pohon menjawab kau itu hanya tahu kawin saja, hubungan manusia tidak sesimpel itu. Diskusi binatang buas lucu juga cuy. Setelahnya mereka kembali melanjutkan rapat mereka yang Ditian bertanya kepada Hu Yuhou apakah dengan teknik dari transformasi spirit fusion apakah binatang jiwa yang menyatu dengan manusia akan masih memiliki kesadarannya. Hu Yuhou menjawab dirinya yakin 70% benar yang dengan bukti adanya Bing Er dan juga Putri Salju, tetapi untuk Tianmeng Hu Yuhou tidak menunjukkannya kepada mereka karena adanya alasan tertentu. Setelahnya pun Ditian mengambil langkah serius untuk melanjutkan eksperimen ini, yaitu dengan Ditian menyuruh kepada Biji untuk mengumpulkan para binatang yang berada di kondisi sakit-sakitan ataupun yang hampir akan mati untuk dikumpulkan agar melakukan eksperimen ini, dan diutamakan para binatang ini bukan para binatang yang ikut dalam medan peperangan sebelumnya, karena jika para binatang yang mengikuti peperangan sebelumnya ikut dalam eksperimen ini kemungkinan kecil akan berhasil karena para binatang itu sendiri yang telah memiliki trauma dan juga dendam kepada manusia, dan eksperimen ini membutuhkan para binatang yang tenang agar eksperimen bisa berjalan dengan mudah. Setelahnya Ditian juga memperingatkan kepada semua orang untuk nantinya eksperimen dimulai para binatang dilarang untuk mengganggu eksperimen ini, dan jika adanya yang mengganggu eksperimen ini maka Ditian akan langsung memberikan hukuman tersebut tidak peduli siapa orang tersebut. Bahkan di sini Ditian menyebut jikapun itu merupakan Raja Beruang, Ditian akan menghukum Raja Beruang. Yang perkataan ini secara serius ditunjukkan kepada Raja Beruang karena Ditian sadar Raja Beruang tidak bisa dipercaya dalam mengontrol emosinya. Raja Pohon setuju dengan perkataan Ditian. Raja Beruang dianggap sebagai makhluk yang hanya mementingkan otot bukan pemikiran. Bahkan jika nantinya mereka akan kehilangan Ditian maka Raja Beruang tidak akan pernah berada di dalam daftar untuk pengganti dari pemimpin mereka. Dan setelahnya
akhirnya rapat mereka selesai. Ditian bersama dengan 4 anggotanya mereka pergi dari rapat tersebut untuk beristirahat, termasuk dengan Hu Yuhou yang masih diperbolehkan untuk tinggal di lembah mereka. Yang di sana Hu Yuhou merasakan tempat ini memiliki tempat yang sangat tenang, tetapi secara bersamaan Hu Yuhou masih memikirkan beberapa hal seperti dengan keadaan dari Dong Er, karena Hu Yuhou sekarang masih rindu dengan Wandong, tetapi ia sadar kalau ia tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini sebelum ia menyelesaikan masalah ras manusia dan juga para binatang jiwa dengan teknik dari transformasi spirit fusionnya. Serta di sana Hu Yuhou merasakan peningkatan kekuatan pada tubuhnya yang sangat berbeda dengan tubuh awalnya sebelum mendapatkan warisan dari Wan Qing'er. Tidak hanya kekuatan mental, kekuatan fisik dan juga kekuatan tubuh juga meningkat karena warisan dari Wan Qing'er. Hu Yuhou sadar warisan Wan Qing'er telah memberikan perubahan positif bagi tubuhnya Hu Yuhou, dan juga setelahnya Hu Yuhou menemukan adanya sebuah buah yang disebut sebagai buah Golden Jet di lembah tersebut, yang termasuk sebagai buah langka dan memiliki khasiat yang positif bagi seseorang master jiwa. Hu Yuhou pun memakan buah tersebut, yang Hu Yuhou merasakan kalau tubuh dan juga pikirannya sekarang meningkat sampai berada di kondisi puncak, dan Hu Yuhou mengetes kemampuannya dengan melepaskan pukulan dari First Remembers ataupun teknik pukulan kerinduan Wandong, yang setelah melepaskan teknik tersebut Hu Yuhou merasakan peningkatan serangan berkat buah dari Golden Jet sebelumnya, dan peningkatan hal ini membuat Hu Yuhou percaya diri untuk bisa menuju ke jalan dari Sofret sejati. Dan setelahnya Hu Yuhou melanjutkan pelatihannya, yaitu dengan ia mempelajari teknik pukulannya dan juga teknik pergerakan lincah dari Sekte Tang. Tetapi di tengah pelatihan itu ternyata adanya Ditian yang datang mengawasi Hu Yuhou. Ditian di sana mengungkapkan kekagumannya kepada Hu Yuhou, walaupun Hu Yuhou sekarang berada di kondisi yang tertekan karena berada di kandang musuh, tetapi Hu Yuhou masih bisa menunjukkan ketenangannya dengan ia mencoba untuk berlatih. Ini membuat Ditian kagum kepada Hu Yuhou karena ketenangan seperti ini jarang dimiliki oleh manusia. Ditian pun ingin membantu Hu Yuhou dalam pelatihannya, yaitu menjadi lawan tanding Hu Yuhou. Dan dalam pelatihan mereka berdua, di sana Hu Yuhou merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua yang sangat jauh. Seperti Hu Yuhou yang merupakan burung kecil berhadapan melawan naga raksasa. Tetapi dalam pelatihan tersebut, Hu Yuhou dengan cepat dapat menyesuaikan pelatihan mereka yang membuat Hu Yuhou secara perlahan bisa menghadapi kekuatan Ditian, yang pada akhirnya Hu Yuhou menggunakan teknik dari pukulan kerinduan Wandong, yang hal ini semakin membuat Ditian kaget dengan teknik Hu Yuhou karena Ditian merasakan teknik pukulan Hu Yuhou bukan hanya mengenai sebuah teknik kekuatan, tetapi terkandung dari 3 unsur, yaitu perasaan manusia, kekuatan, dan juga mental. Yang dalam peraduan tersebut sebenarnya Ditian bisa untuk menahan serangan pukulan Hu Yuhou karena serangan ini tidak mengancam bagi Ditian, tetapi masalahnya adanya sebuah unsur lain di serangan pukulan kerinduan Wandong yang membuat Ditian tidak bisa untuk menahan serangan ini. Yang serangan itu langsung membuat Ditian menghindarinya karena Ditian merasakan di dalam serangan pukulannya Hu Yuhou adanya sebuah perasaan emosi yang membuat Ditian juga terpengaruh oleh emosi tersebut, sebuah kenangan lama yang telah dipendam oleh Ditian. Hu Yuhou juga yang melihat Ditian menghindari serangannya dibuat kebingungan kenapa Ditian tidak sanggup menahan serangan pukulan Hu Yuhou, yang seharusnya kekuatan dari pukulan Hu Yuhou tidak akan bisa untuk mengancam Ditian. Untungnya dalam peraduan ini tidak adanya satu orang pun ataupun binatang yang melihat mereka berdua, yang jika ada orang yang melihatnya maka hal itu akan memberikan rasa malu kepada Ditian karena Ditian yang merupakan kaisar binatang takut menerima serangan dari seorang anak muda seperti Hu Yuhou, dan jika ada yang melihat maka cerita itu akan menjadi sebuah legenda. Setelahnya Ditian dengan datar berbicara kepada Hu Yuhou untuk menyudahi latihan mereka dan meminta kepada Hu Yuhou untuk bersiap-siap dalam 2 hari lagi karena mereka akan melakukan eksperimen dari transformasi spirit fusion. Hu Yuhou menerima perkataan Ditian, tetapi secara bersamaan Hu Yuhou masih berpikir kenapa Ditian sebelumnya tampak takut dengan teknik dari pukulan kerinduan Wandong, yang singkatnya Hu Yuhou menyadari hal itu merupakan emosi. Hu Yuhou sadar waktu sebelumnya Ditian menahan serangan pukulan kerinduan Wandong, kemungkinan Ditian teringat akan sesuatu kenangan yang mendalam di dalam hatinya Ditian.
dan Ditian tampaknya tidak kuat untuk merasakan kenangan itu yang membuat Ditian melepaskan pukulan Hu Yuhao. Hal ini seketika membuat pandangan Hu Yuhao kepada Ditian cukup berubah karena Hu Yuhao mengira Ditian tidak memiliki perasaan, dan tetapi ternyata Ditian masih memiliki perasaan mengenai kenangan masa lalunya. Singkat cerita, 2 hari pun telah berlalu dan hari ini merupakan hari penting bagi manusia dan juga ras binatang. Di sana Biji datang untuk menemui Ditian, memberitahu kalau hari ini merupakan hari pertemuan antara ras manusia dan juga ras binatang untuk melakukan eksperimen transformasi spirit fusion. Tetapi pertemuan ini juga menjadi pertemuan yang menegangkan karena Biji memberitahu dendam antara binatang dan juga manusia masih membara, yang jika tidak ditenangkan malah nantinya akan terjadi lagi pertempuran di antara mereka. Ditian menyadari penuh dengan hal tersebut, yang dengan segera Ditian membawa Hu Yuhao dan juga Biji pergi ke tempat pertemuan antara ras binatang dan juga ras manusia. Singkatnya pun Hu Yuhao telah sampai di tempat pertemuan itu, yang di sana Hu Yuhao disambut hangat oleh akademis Rex Sekte Tang dan juga teman-temannya Hu Yuhao, dan setelahnya sempat ada sedikit keributan di antara kedua belah pihak, tetapi singkatnya keributan itu hanya sesaat karena mereka sadar pertemuan mereka bukan untuk peperangan tetapi untuk mencari jalan tengah di antara ras manusia dan juga para binatang jiwa. Setelahnya pun Hu Yuhao memulai eksperimen dari teknik transformasi spirit fusionnya dengan kandidat pertama dari pihak binatang jiwa merupakan binatang harimau yang telah berada di kondisi sekarat dengan ia telah kehilangan berbagai fungsi dari anggota tubuhnya, sedangkan pihak manusia adalah Dewa Bin. Yang hal ini sempat membuat emosi Hu Yuhao tidak stabil karena dendam Hu Yuhao kepada Dewa Bin. Tetapi di saat itu Dewa Bin berterima kasih kepada Hu Yuhao karena kejadian sebelumnya Hu Yuhao telah menyelamatkan ayahnya. Ucapan terima kasih dari Dewa Bin sedikit membuat Hu Yuhao merasa tenang dan Hu Yuhao akan menyampingkan masalah di antara mereka. Setelahnya pun Hu Yuhao memulai proses dari transformasi spirit fusionnya, yaitu dengan ia menggunakan mata asurannya. Tetapi di tengah proses itu tiba-tiba saja binatang jiwa yaitu harimau yang berada di sana mencoba untuk melakukan peledakan diri untuk menewaskan Hu Yuhao bersama dengan dirinya. Untungnya dengan segera Putri Salju menyelamatkan Hu Yuhao, yaitu dengan ia membekukan harimau tersebut, membuat harimau itu pun gagal untuk meledakkan dirinya. Tetapi di saat itu Raja Beruang justru salah mengira, ia pikir Hu Yuhao telah menewaskan harimau tersebut, yang membuat ia marah dan langsung menyerang Hu Yuhao menggunakan cakarannya. Tetapi di saat itu Ditian langsung melindungi Hu Yuhao dengan menahan serangan dari Raja Beruang. Setelahnya Ditian menyerang Raja Beruang dengan teknik cakar Raja Naga, yang serangan itu diterima oleh Raja Beruang yang membuat ia seketika berada di kondisi luka berat, yaitu dengan bahunya yang menerima secara langsung dari serangan cakar Raja Naga. Ditian mengancam kepada Raja Beruang jika Raja Beruang kembali lagi melakukan tindakan agresif dalam pertemuan mereka ini, maka Ditian akan langsung menghabisi Raja Beruang. Dan setelahnya pun Ditian memperbolehkan kepada Hu Yuhao untuk melanjutkan proses ini, dengan Hu Yuhao yang diperbolehkan untuk memilih secara langsung binatang jiwa yang akan melakukan eksperimen. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari Solen 2 episode 112 sampai di sini dulu. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!